sekarang lagi di jalan pulang dan ini tuh perjalanannya lumayan jauh, apalagi ini jam rawan macet. Dan ini tuh sangat panas karena tadi matahari betul-betul di atas kepala kita dan langsung ke kulit gitu. So nanti aku mau cerita ke kalian kayak gimana tadi guide-nya itu menjelaskan, karena di sana tadi kan agak besar ya suara dari mikrofon di sana, orang ngaji kan. So ntar kita cerita-cerita ya. Dan ini perjalanan kita pulang. Hai guys, sebelum pergi kita mau berhenti di supermarket dulu karena kita suka tengok supermarket yang baru gitu, besar, yang belum pernah kita masuk sebelumnya. Dan kita mau lihat-lihat di sini. Mereka di sini lagi musim stroberi, jadi stroberinya itu banyak kali guys. Ini besar nih, ini besar kali nih stroberinya. Selain itu ada ini. Kalian pernah lihat nggak makanan Arab yang dibalut sama daun gitu, isi dalamnya itu nasi? Itu daun anggur. Gini daunnya. Dan ini tuh buah apukat. Aku nggak pernah lihat seumur hidup apukat sekecil ini. Ini tuh kecil kali. Yang paling besarnya itu mana ya? Ini yang paling besar. Kalian bayangin semana kecilnya apukat di sini, dan ini mahal harganya. Sekitar berapa ya? Ini 3 Jordanian dinar, berarti sekitar 50.000 lebih gitu 1 kilonya. Kayaknya aku mau ngambil apukat ini beberapa yang udah masak. Satu. You've been searching for me? For 1 hour. I'm here. What is this? Avocado, can you imagine? But it's so ripe. And so small. No way. No way. Avocado? No way. What is no way? What do you mean no way? No way because it's small, not because it's ripe. But so small and ripe. I never seen avocado ripe like this. Really? In my life, like this. All our avocados like this. You know that we have as big as your head? Avocado? I'm really not kidding. All our avocados like this. I know. This size and always not ripe. Ini buah mangga guys. Jadi di sini tuh kalau misalkan nggak musim mangga itu harganya super sangat mahal. Kalian bayangin 7 dinar berarti sekitar 100.000 lebih 1 kilonya mangga ini. Aku juga kayaknya perlu cabai ini deh. Lihat guys gimana disusunnya. Rapi ya. Harganya itu 23.000 1 kilo. Hai guys, akhirnya kita udah sampai ke rumah dari Gua Ashabul Kahfi tadi. Itu aku bilang jaraknya sekitar 15-20 menit kan, tapi kayaknya itu lebih. Kayaknya 30 menitan lebih gitulah tadi. Karena itu jauh ke sana itu, dan daerah sana itu guys kayak daerah apa ya? Industrial area gitu, dia banyak mobil-mobil besar yang angkut-angkut barang gitu. Dan guanya itu terletak di daerah situ, namanya Abu Alanda di Ar-Rakim. By the way, masuk ke sana itu free, kita nggak perlu bayar apa-apa. Dan kalau misalkan kayak aku tadi, aku pakai celana, itu nanti kita dikasih jubah baru boleh masuk untuk yang perempuan. Dan juga guys, Gua Al-Kahfi itu kan kalian tahu kisahnya ya, disebutkan dalam Al-Quran. Ada pemuda yang nggak mau menyembah selain Allah dan mereka lari gitu mencari tempat persembunyian, dan mereka dipercaya ada 7 dari mereka dan satunya anjing mereka. Dan ketika mereka menjumpai gua itu, mereka memutuskan untuk istirahat di gua itu dan berdoa kepada Allah, dan Allah tidurkan mereka sampai ratusan tahun, kalau aku nggak salah 900 tahun lebih. Tapi mereka nggak menyadari, yang mereka tahu mereka tidurnya itu sehari atau bahkan kurang dari sehari gitu. Nah, ketahuannya itu pas mereka bangun, mereka mau beli
makanan karena mereka lapar. Jadi mereka masih menggunakan koin yang dulu gitu, koin yang mereka pakai di zaman mereka dulu gitulah istilahnya. Nah pas mereka beli ternyata koin itu nggak laku lagi dan mereka kayak apa ya, diejek gitu, karena kok pakai koin yang itu, kok masih di zaman yang itu gitu. Emang kamu apa ya namanya ya? Mereka menganggap pemuda ini yang pakai koin zaman itu, salah satu dari pemuda Ashabul Kahfi itu kayak apa ya? Kayak nggak masuk akal gitu loh. Ini kan zaman udah ratusan tahun tapi masih pakai koin yang lama gitu. Nah disitulah mereka menyadari gitu. Jadi kita udah lihat kan guanya gimana, di situ ada kuburannya mereka, tapi tulang belulangnya itu udah disatukan di satu tempat di dalam kaca tadi itu, yang aku kasih tunjuk ke kalian di dalam gua itu. Dan juga gua itu juga melalui kayak renovasi gitu, terakhir kali direnovasi dengan dinding putih itu pas masa Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, fun fact guys, sebenarnya ada beberapa negara yang mengklaim bahwasanya Gua Al-Kahfi itu berada di negara mereka. Kayak misalkan Turki, Syria kalau nggak salah aku, ada satu negara lagi yang aku lupa namanya, dan juga Jordan. Nah, kenapa akhirnya kayak diputuskan bahwa gua itu di Jordan, itu tuh disamakan dengan kriteria-kriteria yang disebutkan bahwa Gua Al-Kahfi itu gitu, dan yang paling mendekati itu ya yang di Jordan. Jadi makanya kenapa yang di Jordan ini disebut Gua Al-Kahfi yang sebetulnya. Dan juga by the way di depan Gua Al-Kahfi itu aku ada tunjukin ke kalian kayak apa ya namanya, tulisan dalam bahasa Arab yang di pamflet kecil itu bertuliskan, kata suami aku itu bertuliskan tentang seseorang yang diceritakan. Beliau namanya aku lupa siapa nama beliau, tapi beliau waktu zaman dulu itu pergi ke daerah sana, daerah Gua Al-Kahfi itu, dan ambil wudhu di tempat perairan di situ. Ada air yang aku tunjukkan tadi itu yang di depan Gua Al-Kahfi, dan beliau ambil wudhu dan kemudian masuk dalam Gua Al-Kahfi itu dan beliau tertidur. Jadi apa namanya, kayak dipercaya itu tuh tanda-tanda bahwa itu tuh Gua Al-Kahfi guys. Jadi kalau misalkan kalian ke Jordan, itu memang betul-betul salah satu tempat yang nggak boleh kalian lewatkan sekalipun kalau misalkan kalian ke Jordan, especially kalau misalkan kalian ke Amman ya. Aku sarankan, sangat recommended untuk mengunjungi Gua Al-Kahfi itu, karena kalau misalkan kalian masuk ke situ, kalian kayak masuk ke apa ya, ke sejarah gitu, yang betul-betul kita bisa belajar tentang banyak hal lah pokoknya yang bisa kita belajar dari cerita Al-Kahfi itu kan. Makanya kenapa itu menurut aku salah satu tempat wisata yang nggak boleh kita lewatkan. So guys, terima kasih sudah mengikuti aku hari ini yang sungguh sangat menurut aku spesial, karena aku dan kalian juga jalan-jalan di Gua Al-Kahfi yang berada di Ar-Rakim Abu Alanda, Amman, Jordan. So guys, terima kasih sudah mengikuti perjalanan aku hari ini dan suami aku Simo. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Word of Muslim as always. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, and see you in the next video. Bye bye, ma'assalamah. Guys, kalian masih bersama aku, dan kali ini aku lagi kepingin makan makanan Indonesia. Jadi kali ini aku mau ngajak kalian untuk makan di restoran Indonesia yang ada di Jordan. Restoran Indonesia yang ada di sebelah kanan, di sini juga ada restoran Malaysia. Namanya Nur Restoran kalau aku nggak salah. Ini dia Malaysian Restoran. Jadi kalau kalian mau makan makanan Malaysia, kalian bisa langsung ke sini. Ini dia guys, kita udah sampai. Guys, kita udah sampai di restorannya dan kita perlu menu tambahan. Ya, aku mau pesan lagi menu tambahannya. Ini dia udah datang. Ini tuh ayam geprek guys. Jadi ini semua makanan kita. Ada ayam geprek, ada bakso. Simo juga pesan ayam geprek, tapi dia udah habis side dishnya. Dan juga di sini ada bakso goreng, ada sausnya, dan ini minum kita. Bismillah.